Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Wijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan peluang bisnis SIP. Nanti di akhir pemaparan akan ada sesi tanya jawab. Latar belakang usaha ini adalah berdasarkan pengalaman saya 11 tahun di financial market. Kalau sentimen pasar sedang positif, akan ada pergerakan naik. Jadi jangan kira Bapak Ibu ya, trennya naik terus harganya terus-terusan naik. Tidak, tapi harganya bergerak seperti gambar ini, naik turun, naik turun, naik turun. Kalau sentimen pasar sedang negatif, akan ada pergerakan turun. Jangan kira Bapak Ibu harganya akan terus-terusan turun. Tidak, tetapi pergerakannya seperti gambar, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Di gambar ada titik berwarna hijau, ada titik berwarna biru. Titik hijau adalah titik di mana kita melakukan pembelian. Titik berwarna biru adalah titik di mana kita melakukan penjualan. Nilai penjualan selalu lebih besar dari nilai pembelian. Rumusnya, beli ketika turun dan jual ketika naik, maka selamanya kita tidak akan pernah rugi. Sustainable Income Project adalah usaha perdagangan kripto dengan sistem bagi hasil. Kenapa kripto? Karena dua alasan. Yang pertama, kripto tidak ada kadaluarsanya. Selama apapun kita menyimpan kripto tidak akan rusak. Yang kedua, untuk jangka panjang tren kripto adalah naik. Kenapa? Karena barangnya semakin langka dan yang butuh semakin banyak. Berikut adalah contoh transaksi kripto. Ingat Bapak Ibu ya rumusnya. Turun sama dengan beli, naik sama dengan jual. Koin clay turun ke harga 0,213, kita beli 500 koin clay dengan nilai 106 dolar. Kemudian koin clay naik ke harga 0,217, kita jual koin clay 500 koin clay dengan nilai 108 dolar. Jadi belinya 106, kita jual 108, untung 2 dolar. Kita lihat lagi, koin kava turun ke harga 1 dolar. Kita beli 130 koin kava dengan nilai 130 dolar. Kemudian koin kava harganya turun lagi ke 0,91 dolar. Ingat rumusnya ya. Kalau turun kita beli. Kita beli lagi 119 koin kava dengan nilai 108 dolar. Jadi modalnya 130 dolar tambah 108 dolar sama dengan 238 dolar. Kemudian setelah itu koin kava harganya naik ke 0,995, maka kita jual semuanya 249 koin kapa dengan nilai 248 dolar. Jadi belinya 238, jualnya 248, ada keuntungan 10 dolar. Jadi semua keuntungan perdagangan ini kita kumpulkan dan kita bagi habis dengan proporsi bagian investor adalah 40% dari total keuntungan, bagian sponsor adalah 20% dari total keuntungan, bagian reward adalah 20% dari total keuntungan, bagian manajemen adalah 20% dari total keuntungan. Bagaimana cara membaginya? Jatah investor dibagi habis kepada semua investor sesuai kontribusinya. Jatah sponsor dibagi habis kepada semua sponsor sesuai kontribusinya. Kita kasih contoh. Adi join SIP. Adi nggak punya duit. Adi mengajak Amir. Amir join SIP. Amir deposit 100 dolar. Total deposit yang dikelola oleh tim ada sebanyak 10.000 dolar. Dari 10.000 dolar ini mendapatkan keuntungan 2.000 dolar. Berapa jatah investor? 40% dari total keuntungan. 40% kali 2.000 dolar sama dengan 800 dolar. Berapa jatah sponsor? 20% dari total keuntungan. 20% kali 2.000 dolar sama dengan 400 dolar. Ingat ya rumusnya ya. Dividen investor sama dengan jumlah kontribusi per jumlah global kali jatah investor. Maka penghasilan Amir 100 per 10.000 kali 800 dolar sama dengan 8 dolar. Kemudian bonus sponsor rumusnya jumlah kontribusi per jumlah global kali jatah sponsor. Maka penghasilan Adi sama dengan 100 per 10.000 kali 400 dolar sama dengan 4 dolar. Amir sebagai investor mendapatkan 8 dolar dan Adi sebagai sponsor mendapatkan 4 dolar. Amir mendapat 8 dolar ini apakah cuma sebulan? Tidak. Amir akan mendapatkan passive income setiap bulan. Dan menariknya, Adi sebagai sponsor juga mendapatkan bonus sponsor setiap bulan.
Itulah enaknya jadi sponsor, kerjanya sekali, dibayarnya berkali-kali. Meskipun Adi tidak mengeluarkan duit sama sekali. Pada awalnya bagi hasil itu sebulan sekali, tapi manajemen menilai sebulan sekali itu terlalu lama. Karena kita ini banyak keperluan buat beli pampers, buat beli pulsa, buat beli bensin. Maka manajemen memutuskan pembagian hasil itu 3 kali dalam sebulan, yaitu tanggal 1, tanggal 11, dan tanggal 21. Kalau kita deposito ke bank, maka tanda terimanya dalam bentuk buku deposito. Nah, semua transaksi di SIP itu dalam bentuk kripto. Uangnya dalam bentuk kripto dan tanda terimanya pun dalam bentuk kripto. Contohnya, Pak Jono memiliki dolar dalam bentuk kripto sebanyak 500 BUSD. Kemudian Pak Jono deposito. Pak Jono mengirimkan 200 BUSD ke manajemen. Dan manajemen mengirimkan 2 token SIP ke Pak Jono. Lalu bagaimana caranya Pak Jono ketika ingin menarik modalnya? Gampang, tinggal Pak Jono kirim 2 SIP ke manajemen, nanti manajemen akan mengirimkan 200 BUSD ke Pak Jono. Sebagai investor kita akan menerima token SIP dan sebagai sponsor kita akan menerima token SPN. Contoh, Pak Jono mengajak Pak Budi, mengajak Pak Cecep, mengajak Pak Dodi. Lalu Pak Budi deposito 100 BUSD, maka Pak Budi menerima 1 SIP dan Pak Jono sebagai sponsor menerima 1 SPN. Lalu Pak Cecep deposito 300 BUSD, maka Pak Cecep menerima 3 SIP dan Pak Jono sebagai sponsor menerima 3 SPN. Lalu Pak Dodi deposito 200 BUSD, maka Pak Dodi menerima 2 SIP dan Pak Jono sebagai sponsor menerima 2 SPN. Jadi total SPN yang diterima Pak Jono ada sebanyak 6 SPN. Semakin banyak SPN yang kita miliki, maka semakin besar porsi kita pada saat pembagian jatah sponsor. Di SIP ada jenjang karir untuk para investor. Jadi Bapak Ibu yang sudah melakukan deposit otomatis berperingkat bintang 1. Lalu bagaimana caranya agar kita naik ke bintang 2? Yaitu jika anggota kita ada 3 orang yang melakukan deposit, otomatis kita naik ke bintang 2. Contoh ya, Pak Jono punya anggota, ada Pak Budi, ada Pak Cecep, ada Pak Dodi. Karena ketiga-tiganya sudah deposit, maka Pak Budi, Pak Cecep, dan Pak Dodi berperingkat bintang 1. Karena Pak Jono memiliki 3 orang anggota yang berperingkat bintang 1, otomatis Pak Jono naik ke bintang 2. Dengan cara yang sama, Pak Budi juga nanti kalau anggotanya ada 3 orang yang melakukan deposit, maka Pak Budi naik ke bintang 2, ya. Pak Cecep juga naik ke bintang 2, Pak Dodi naik ke bintang 2. Kalau ada 3 orang anggota kita yang bintang 2, maka kita naik ke bintang 3. Selanjutnya, Pak Budi jadi bintang 3, Pak Cecep jadi bintang 3, Pak Dodi jadi bintang 3. Maka Pak Jono naik jadi bintang 4. Di bintang 4 kita berhak menerima reward dalam bentuk smartphone. Selanjutnya Pak Budi naik jadi bintang 4, Pak Cecep jadi bintang 4, Pak Dodi jadi bintang 4. Maka Pak Jono naik jadi bintang 5. Di bintang 5 kita menerima reward dalam bentuk smartphone. Selanjutnya Pak Budi naik jadi bintang 5, Pak Cecep jadi bintang 5, Pak Dodi jadi bintang 5. Maka Pak Jono naik jadi bintang 6. Di bintang 6 kita mendapatkan reward dalam bentuk Supra X. Selanjutnya Pak Budi naik jadi bintang 6, Pak Cecep naik jadi bintang 6, Pak Dodi naik jadi bintang 6, maka Pak Jono naik menjadi bintang 7.
Di bintang 7 kita berhak menerima reward dalam bentuk PCX. Selanjutnya, Pak Budi naik jadi bintang 7, Pak Cecep jadi bintang 7, Pak Dodi jadi bintang 7, maka Pak Jono jadi bintang 8. Di bintang 8 kita berhak menerima reward dalam bentuk expander. Nanti Bapak Ibu kalau sudah mencapai peringkat bintang 8 akan kami antar langsung rewardnya dalam bentuk mobil expander ke depan rumah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak usah repot karena rewardnya langsung kami antar ke depan rumah. Expander langsung parkir di depan rumah Bapak Ibu. Maka dari itu kejarlah peringkat. Satu lagi Bapak Ibu, di peringkat bintang 4 sampai bintang 8, selain menerima reward dalam bentuk fisik, juga akan menerima gajian bonus kepemimpinan setiap bulan, yang itu bisa diwariskan ke anak cucu kita. Maka dari itu Bapak Ibu usahakan kejar peringkat bintang 4 sampai bintang 8. Di SIP ada 3 keunggulan. Yang pertama, SIP itu transparan. Kenapa? Karena SIP menggunakan teknologi blockchain. Semua uang masuk, uang keluar, transaksi pembelian, transaksi penjualan, semuanya bisa Bapak Ibu lihat dengan sangat-sangat transparan karena kita menggunakan teknologi blockchain. Yang kedua, uang Bapak Ibu di SIP itu sama seperti tabungan. Sama seperti Bapak Ibu menabung di bank, kapanpun Bapak Ibu butuh, uangnya bisa diambil. Begitu juga di SIP, kapanpun Bapak Ibu butuh, uangnya bisa diambil. Bedanya, kalau di bank Bapak Ibu tidak dapat penghasilan, tapi kalau Bapak Ibu menabung di SIP, maka Bapak Ibu mendapatkan penghasilan 3 kali sebulan. Selanjutnya, keunggulan yang ketiga, peringkat di SIP tidak bisa turun. Jadi kalau Bapak Ibu sudah peringkat bintang 5, tidak akan bisa turun apapun kondisinya. Peringkat di SIP hanya bisa naik, tidak bisa turun. Demikian Bapak Ibu pemaparan dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Nanti akan kami jawab sebisa kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.